اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita pertama-tama memperbarui kembali puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatunya bersumber dari Dia, kita berasal dari Dia, hidup ini berasal dari Dia, alam semesta berasal dari Dia, dan semuanya akan kembali kepada Dia. Pertemuan kita pada malam hari ini meneruskan surat Thaha. Kita akan membaca, tadarus, dan coba menghayati tadabbur surat Thaha ayat 101 sampai 105. Surat Thaha surat 20 ayat 101 sampai 105. Mari kita sama-sama masuk ke dalam screen untuk mengikuti dan membaca ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون. نحن أعلم بما يقولون. إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال. ويسألونك عن الجبال. فقل ينسفها ربي نسفا. فقل ينسفها ربي نسفا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Harapan kita, niat kita agar apa yang kita baca tadinya menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan sekaligus menjadi bukti bahwa kita mencintainya melalui cinta kita kepada Al-Quran. Kita teruskan surat yang ke-20, surat Toha. Jadi Toha adalah surat yang turun di Mekah. Bagi yang baru bergabung, kita sampaikan yang namanya surat yang turun di Mekah, artinya surat yang turun sebelum Nabi pindah atau hijrah ke Madinah. Bisa saja surat itu turun di Mekah, tapi kalau selesai hijrah atau setelah Nabi hijrah, tetap disebut dengan surat Madaniyah, surat Madinah. Karena Makkiyah dan Madaniyah bukanlah tempat, tetapi periode. Jadi Makkiyah artinya periode sebelum Nabi hijrah, dan Madaniyah adalah setelah Nabi hijrah. Jumlah ayatnya surat ini adalah 135 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-105. Berarti tinggal 30 ayat lagi insya Allah. Seperti biasa kita ulangi kembali dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 100. Di ayat 100 Allah SWT berbicara tentang pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam kehidupan ini. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran berdasarkan ayat 100 ini, maka dia akan memikul beban yang sangat berat nanti di akhirat. Ilustrasinya seperti ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man a'rada anhu, siapa yang berpaling daripada Al-Quran, ini hu-nya di sini adalah Al-Quran. Fa'innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Maka sungguhnya dia, orang itu, akan memikul di hari kiamat beban yang sangat berat. Jadi akan memikul beban yang sangat berat. Kata memikul beban yang sangat berat itu artinya menderita. Karena yang namanya penderitaan itu adalah memikul beban berat dalam hati. Jadi orang yang menderita adalah orang yang memikul beban di dalam jiwanya. Jadi kalau kita misalnya tidak terima sesuatu, itu misalnya menjadi beban bagi kita. Tapi kalau kita redha menerima sesuatu, itu tidak menjadi beban. Jadi beban yang dimaksud di sini adalah di dalam jiwa kita masing-masing. Kemudian ayat 101. Diulangi lagi tentang beban dosa tadinya. Jadi akan muncul lagi beban dosa. Jadi memikul beban seperti itu, kata ayat nanti ini adalah kekal di dalamnya. Udah kata khalidina fihi. Kata fihi di sini dan bukan fiha. Biasanya kalau jemaah sekalian baca, itu fiha. Fiha itu berarti di dalam sorga atau di dalam neraka. Karena sorga dan neraka dalam Al-Quran itu dihitung sebagai mu'annas, perempuan. Sedangkan ada kata khalidina fihi, maksudnya keadaannya kekal dalam keadaan memikul beban selama-lamanya. Dan beban yang dipikul ini adalah beban yang sangat buruk, namanya himla. Dan yang terjadi nanti adalah penyesalan di sana, dan penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Jadi lihatlah penyebabnya, dia membelakangi Al-Quran, lalu kemudian dia menyesal. Karena dengan membelakangi Al-Quran, lalu kemudian kita lihat tidak bisa bersikap rasional, tidak bisa adil, bahkan kepada dirinya sendiri. Kehidupan ini nanti di akhirat itu adalah tidak terbatas. Ketidakterbatasan ini akan berimplikasi pada memikul beban itu. Allah berfirman, khalidina fihi, mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka memikul beban tadi, himla, ini himla juga beban, itu adalah kekal di dalamnya. Khalidina fihi, mereka kekal di dalamnya. Di dalam
Maksudnya di sini di dalamnya tadi kita sudah terangkan bukan di dalam neraka, bukan di dalam surga, tapi kekal di dalam keadaan memikul beban yang berat itu. Jadi mereka memikul beban yang berat nanti di sana, dan orang memikul beban seperti itu di akhirat adalah wasa alahum yaumal qiyamati himla. Itulah beban yang paling buruk bagi mereka di hari kiamat. Jadi kalau kita memikul beban dosa kita dan tidak bisa diturunkan, maka itulah seburuk-buruk beban. Apa sebabnya? Beban dosa itu adalah bukan hanya buruk tetapi menjijikkan. Kita sudah terangkan di dalam surat Al-Hujurat, di sana Allah berfirman bahwa berburuk sangka yang namanya su'uzan, berburuk sangka, menggibah, mentajasus. Tajasus itu adalah mencari-cari kekurangan dan aib orang lain. Menggibah artinya menceritakan aib dan kekurangan orang lain. Maka sama saja dengan memakan daging bangkai saudara sendiri yang kita bicarakan itu. Yang kita tajasusi itu. Nah, memakan daging bangkai artinya apa? Keburukan-keburukannya, dosa-dosanya kita pikul, pindah ke kita. Jadi kalau kita menggibah orang, maka semua keburukan-keburukan itu pindah ke kita. Makanya dalam agama itu, Islam ini melahirkan dua sifat yang luar biasa. Pertama, satu sifat tenang, tidak mungkin menggibah orang, tidak mungkin mentajasus orang, karena itu adalah sama dengan makan daging bangkainya. Yang kedua, orang yang ditajasusi, orang yang digibah juga bersikap tenang. Kenapa? Karena dosa-dosanya diambil orang itu. Kan banyak di antara kita marah kalau mendengar kalau dia itu digibah. Sebetulnya tidak perlu marah. Kenapa? Tanda petik bersyukur. Ada orang yang mau mengambil dosa-dosa buruk kita. Ada yang mengambil tadi perbuatan-perbuatan yang buruk tadi, yang kalau diumpamakan seperti bangkai manusia yang sudah lama meninggal. Jadi kita diambil dosa. Jadi melahirkan dua tadi. Kita sangat berhati-hati, takut sekali menggibah orang, takut sekali tajasus kepada orang, takut sekali suzan kepada orang, karena lihatlah tadi akibatnya. Pada saat yang sama, kalau kita menjadi korban suzan, korban tajasus, korban gibah, iya tenang aja. Kenapa? Karena bersyukur ada orang yang mau mengambil dosa-dosa kita, mengambil beban-beban kita. Karena memikul beban ini di akhirat itu bersifat kekal, khalidina fihi di sini. Jadi memikul beban seperti itu nanti kekal di akhirat, tidak bisa selesai. Coba kita pikirkan bagaimana selesainya. Ya, tidak bisa selesai. Kalau berkaitan dengan dosa kepada Allah dan Rasulnya adalah mengampuni kita. Makanya mereka, Rasulullah bisa berlakukan berlakukan syafaat kepada kita. Tapi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, satu-satunya yang punya otoritas untuk memaafkan adalah orang yang bersangkutan. Bahkan Rasulullah pun tidak mungkin mewakili kita. Jadi harus dan hanya orang yang bersangkutan yang bisa memberikan pemaafannya. Itulah sebabnya orang seperti itu dikatakan khalidina fihi. Dan itulah sa'alahum yaumal qiyamati himla. Seburuk-buruk bagi mereka di hari kiamat beban. Jadi beban itu adalah paling buruk. Nah, kata beban ini jemaah sekalian berbahagia kita temukan di ayat berikut ini juga. Surat Al-Kahfi ayat 105. Surat Al-Kahfi itu surat 18 ayat 105 ini. Allah firman, ulaika alladzina kafaru. Mereka itu yang di atas ini, mereka adalah orang-orang yang kafaru, ingkar, menutup hatinya, menolak bi ayati rabbihim kepada ayat-ayat Tuhannya, yaitu Al-Quran, waliqaihi, dan tidak peduli kepada hari akhirat, hari pertemuannya dengan Rabbnya. Sehingga apa yang terjadi? Karena menutup hatinya terhadap Al-Quran dan tidak percaya kepada hari akhirat, maka fahabitat a'maluhum,
Amal-amalnya ada, tetapi sia-sia, tidak diberikan nilai, tidak diberikan pembobotan. Ketika amal tidak dijadikan pembobotan, ya tidak ada nilainya. Namanya fahabitat a'maluhum. Sia-sialah amal perbuatan mereka. Fala nuqimu lahum, dan kami tidak akan, nukim itu kami tidak akan melaksanakan bagi mereka, untuk mereka, yaumal kiamah, pada hari kiamat, wazna, timbangan. Maksudnya kami tidak menimbang, buat apa ditimbang, tidak ada nilainya. Ya. Jadi fala nuqimu lahum yaumal kiamati wazna. Ketika amal kita bawa, kelihatannya amal baik, tetapi di sana tidak ditimbang, dia menjadi beban juga. Fahabitat amalum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi ada orang membawa amal kelihatannya baik dari dunia, tapi di akhirat tidak ada nilainya, tidak ditimbang. Di dunia ini Allah contohkan dengan fata morgana. Fata morgana itu kita merasa puas, di depan sana ada air. Dan begitu kita sampai di sana, airnya tidak ada. Kita merasa telah berbuat baik di dunia, maka kemudian sampai di akhirat ternyata tidak ada ini. Habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nah, inilah keadaan orang berdosa di hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nantinya ditiuplah sangkakala oleh malaikat. Jadi peniupan sangkakala oleh malaikat. Sangkakala kedua. Jadi ditiuplah sangkakala pada saat itu. Nah, pada saat ditiup sangkakala, maka seluruh manusia ini lihat, seluruh manusia berbondong-bondong menuju kepada Tuhannya. Dari alam barzahnya masing-masing, dari alam kuburannya masing-masing. Seluruh manusia di sana berkumpul. Jadi ini adalah ibarat sirine, ini adalah ibarat alarm. Jadi kalau ditiup trompet ini, maka kemudian diberikanlah alarm, dinyalakanlah belnya, seperti biasa kalau kita di sekolah, tanda kalau kita sudah selesai belajar, belnya dibunyikan, atau tanda kita masuk, belnya juga dibunyikan. Seperti itulah kira-kira ini. Ini adalah alarm yang bersifat kosmologis namanya, alam semesta hancur, kemudian manusia-manusia yang ada di alam barzah atau alam kuburnya dibangkitkan, berbondong-bondong mereka datang kepada Allah SWT. Nah, pada saat itu, ada orang yang ketika datang kepada Allah, wajahnya biru. Zurqa. Jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran menggunakan kata biru, zurqa. Kenapa biru? Nah, kita tahu bahwa di dunia ini ada orang yang wajahnya atau badannya biru. Kapan? Bisa berbagai macam penyakit, tapi penyebab utamanya adalah terjadi penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan darah tidak bisa mengantarkan oksigen yang cukup ke seluruh tubuh, sehingga terjadilah biru. Nah, contohnya, kalau terlalu dinginnya teramat sangat, itu biasanya anak-anak itu biru, kita juga biasa biru badannya, menggigil. Ya, itu kalau kedinginan sekali. Kenapa? Ya karena dingin sekali. Ketika dingin itu pembuluh darah menyempit. Ketika pembuluh darah menyempit, kemudian oksigen berkurang ke seluruh ke seluruh bagian tubuh, terjadilah biru. Nah, apa artinya dingin? Itu ketakutan. Orang ketakutan itu biasanya dingin, tapi berkeringat. Namanya berkeringat dingin. Ya. Ingat kalau ada orang ketakutan, biasanya disebut berkeringat dingin. Kata berkeringat dingin itu kan sebetulnya apa ya? Kontradiksi, tetapi terjadi. Ya namanya berkeringat kan aslinya panas ya. Tapi kok dingin gitu. Kenapa? Karena dia merasa dingin, tubuhnya, tapi kenapa berkeringat? Karena ketakutan. Berkeringatnya karena ketakutan akan ada konsekuensi, tapi pada saat yang sama dingin. Dingin kenapa? Pembuluh darah menyempit dan oksigen berkurang, ya sehingga kemudian biru. Cuma kalau kita mengalami kondisi dingin sekali, biasanya kalau sudah hangat lagi, balik lagi. Kalau anak-anak biasa sudah naik dari main air yang lama, terutama airnya dingin, naik sudah hangat, ya balik normal lagi. Tapi di akhirat tidak akan berhenti. Kondisi wajahnya tetap zurqa, biru muram. Kenapa? Karena mereka tahu mereka di dunia adalah al-mujrimun. Orang yang melakukan kejahatan. Para pendosa digambarkan memiliki wajah berwarna biru muram yang melambangkan rasa takut yang sangat-sangat hebat, kehausan, serta kesedihan yang mendalam. Mereka ini adalah al-mujrimun.
Nah, tentu kita berlindung dari Allah dari kelompok ini, jemaah sekalian. Inilah kita datang kepada Al-Quran, bersungguh-sungguh mempelajarinya agar Allah memberikan kepada kita kepahaman, agar kita mengerti hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, agar Al-Quran nanti berkenan memberikan syafaatnya kepada kita yang hamba yang sangat lemah ini. Allah berfirman, yauma yunfakhu fis-sur, pada saat sangkakala ditiup, ini sangkakala ditiup. Yunfakhu itu ditiup pada sangkakala. Jadi pada saat tiupan pada sangkakala sudah dilakukan, ya sangkakala bisa kita artikan trompet, ya, trompet alarm tadinya. Ini kan sebetulnya kiasan bahwa pada saat trompet sudah dibunyikan, alarm sudah dinyalakan, menunjukkan bahwa kehidupan yang sifatnya terikat ruang waktu ini sudah selesai. Kehidupan kosmologi kita sudah berhenti di sini. Kehidupan duniawi kita berhenti sampai di sini. Lalu kemudian wanahsyurul mujrimin, maka kami kumpulkan siapa? Al-mujrimin, para pendosa, para pelaku kejahatan, yauma idzin, pada hari itu, zurqa, dalam keadaan matanya biru atau wajahnya biru. Zurqa itu biru. Makanya bahasa Arab biru itu azrak. Azrak itu biru. Kebiru-biruan, zurqa, matanya kebiru-biruan. Sebetulnya di sini tidak ada kata mata biru, ya. Di sini juga terjemahnya di bawah nggak ada. Dikatakan wajah biru muram. Pokoknya biru, seperti gambaran tadi, kalau kita mengalami kekurangan oksigen, itu maka kemudian kita biasanya kebiru-biruan tubuhnya. Makanya kan biasa kalau ada orang yang cenderung mengalami masalah jantungnya, cenderung juga biru-biru badannya. Ya, kenapa? Karena ketika jantung bermasalah kan berarti pompa darah membawa oksigen tidak berjalan dengan lancar. Jadi yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada saat itu semua orang dikumpulkan, terutama al-mujrimin. Ketika mereka semua dikumpulkan sesama, ingat, di dunia ini kan cuma dua, ya, pengikut syaitan dan pengikut manusia suci. Syaitan itu adalah orang-orang berdosa di belakangnya, sedangkan yang namanya insan suci, insan kamil atau maksumin, maka yang ikut di belakangnya memang tidak selamanya maksum, tetapi dia ingin menjadi seperti maksumin itu, maka dia berada di belakang mereka. Sebaliknya mereka yang tidak peduli dengan keadaan dirinya, maka mereka berada di belakangnya syaitan, hizbus syaitan. Maka di dalam Al-Quran itu hizb, kelompok, cuma dua, hizbullah dan hizbus syaitan, seperti itu. Nah, sekarang di dunia ini kita berdiri mana? Kita berdiri di belakang hizbullah atau berada di belakang hizbus syaitan? Dan kita sekarang berada di akhir zaman ketika terjadi sekarang pengelompokan dunia. Ya, sebagian orang ikut pada Amerika dan Israel, dan sebagian kecil orang ikut pada misalnya Iran yang berdiri pada posisi membela orang-orang tertindas terutama di Palestina. Nah, jadi kita lihat, kita tinggal berdiri di mana? Hizbullah kah atau Hizbus Syaitan kah? Ya. Tentu kita berlindung dari Allah, jangan sampai tanpa kita sadari kita tergelincir jatuh ke dalam Hizbus Syaitan. Kita berharap dan amat sangat meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam golongan Hizbullah. Hizbullah itu pemimpinnya namanya Al-Abror. Makanya di dalam Al-Quran kita diminta tawaffana ma'al abror. Tawaffana ma'al abror. Jadi kalau Hizbullah itu pemimpinnya namanya Al-Abror, sedangkan kalau di dalam Hizbus Syaitan pemimpinnya itu namanya Al-Mutakabbirin, Mutakabirun, orang yang sombong, songong, dan sebagainya. Jadi ini yang terjadi di akhirat. Kita surat Al-Isra, surat 17, ayatnya 97 ini. 97. Allah berfirman, "Wa may yahdillah fahuwal muhtadi." Siapa yang Allah beri petunjuk, artinya Allah beri petunjuk, siapa yang mengikuti petunjuk Allah, kan Allah beri petunjuk karena mengikuti petunjuk Allah. Jadi wa may yahdillah fahuwal muhtadi,
maka yang mengikuti petunjuk Allah itulah orang yang benar, itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Karena petunjuk yang sesungguhnya hanya petunjuk Allah. Petunjuk-petunjuk selain Allah itu hanya kelihatannya petunjuk, tapi membawa kita kepada jalan yang keliru. Waman yudlil, dan siapa yang disesatkan, falan tajidalahum auliya amin duni. Siapa yang disesatkan atau dibiarkan tersesat, falan, maka sekali-sekali tidak akan tajida menemukan atau mendapatkan bagi mereka aulia. Jadi tidak akan kita bisa bantu mereka mempertemukan dengan aulia penolong min duni selain daripada Allah. Jadi tidak akan ada penolong dan bantuan selain daripada Allah. Dan orang yang tidak ada penolong selain Allah baginya, wa nahsyuruhum, kami kumpulkan mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala wujuhihim, berjalan wajahnya di bawah, kakinya di atas. Namanya dikumpulkan berdiri di atas wajahnya. Jadi wajahnya di bawah, kakinya di atas. Nah, jadi tadi kita sudah lihat bebannya berat, terbalik pula ini ala wujuhim. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan umya, dalam keadaan buta. Dalam keadaan apa lagi? Bukma, dalam keadaan bisu, wa bukma. Wa summa, dan dalam keadaan tuli. Sudah buta, sudah bisu, dan sudah tuli. Kalau di dunia kita buta, bisu, dan tuli, tidak ada masalah. Kenapa? Allah tidak akan berikan beban kepada kita. Kenapa? Ya kan tidak ada dosa masuk melalui mata, tidak ada dosa melalui pembicaraan, tidak ada dosa masuk melalui telinga. Sehingga kita boleh dikatakan tidak akan berdosa. Karena pikiran-pikiran dosa nanti itu masuk setelah melalui pintu ini, pintu penglihatan, pintu pembicaraan, dan pintu pendengaran. Nah, apa nanti tempatnya? Ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah neraka jahannam. Kullama khabat, setiap kali api neraka jahannam itu akan padam, zidnahum sa'ira, maka kami tambahkan padanya sa'ir, neraka, api yang menyala-nyala. Sa'ira itu api yang menyala-nyala. Lidah apinya itu tinggi, berkobar-kobar. Itu namanya sa'ira. Jadi kullama khabat zidnahum sa'ira. Jadi tidak akan pernah berhenti. Nah, lagi-lagi jemaah sekalian, tentu kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti ini. Bagaimana kalau kita termasuk orang yang dikumpulkan di akhirat dalam keadaan terbalik, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Na'udzubillahi min dzalik lagi. Tempatnya di neraka jahanam, sama tadi, dalam keadaan beban yang sangat berat. Orang yang dibangkitkan di sana dalam keadaan terbalik, wajahnya di bawah, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli, inilah yang disebut dengan seburuk-buruk beban. Seburuk-buruk beban di akhirat. Dan itu adalah kekal di dalamnya tadi, khalidina fihi, kekal dalam keadaan seperti itu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian makanya Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk memberikan peringatan kepada kita semuanya. Karena kalau kita sudah terlanjur meninggal dan masuk ke sana dalam keadaan seperti itu, tidak ada jalan lagi, tidak ada pintu lagi, tidak ada jendela lagi, tidak ada lagi celah untuk kembali ke dunia memperbaikinya. Kesempatan memperbaiki diri hanya di dunia ini saja. Kemudian kehidupan dunia ini singkat jemaah sekalian, singkat sekali. Jadi dunia itu singkat. Ya, orang yang bersenang-senang di dunia menganggap setelah dia meninggal kehidupan itu cuma 10 hari saja. Ini kata angka 10 di sini nih. Ya. Kalau dia orang yang tidak percaya akhirat, jadi kerjanya bersenang-senang. Kalau dia orang yang memang sangat peduli dengan waktu, maka bahkan nanti merasa cuma 1 hari di ayat berikutnya. Tapi kita lihat dulu sini ayat 103. Jadi Allah mengatakan iz yatakhafatuna bainahum in labistum illa asyra. Mereka nanti berbisik-bisik di antara mereka ini, berbisik-bisik. Kok cepat banget rasanya, kita sudah ada di sini lagi. Seperti mana kita ini dulu masih merasa tahun 2000-an, 2000 awal, sekarang kok sudah tahun 2026. Jadi pergantian milenium itu dari milenium 20 ke 21, itu tak terasa sudah 26 tahun. Kita sekarang sudah berada di 2026. Ya, pada saat kita akan berpindah dari milenium lama ke milenium baru, dari abad ke-20 ke abad ke-21, ataukah dari 1000-an ke 2000-an,
kan apa namanya milenium 1000-an ke 2000-an, kita pada saat itu ribut, berisik, komputer bermasalah dan sebagainya. Tanpa terasa kita sudah lewati dan kita sekarang berada di tahun 2026. 2026. Ini berbisik-bisik, kok cepat sekali rasanya. Cepat sekali, hidup ini tidak terasa. Nah, makanya jemaah sekalian berbahagia, kata pernyataannya di sini kita bikin, 10 hari itu hanya perumpamaan saja. Bagi psikologinya orang yang bersenang-senang. Psikologi. Memang secara matematik mungkin umurnya 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tetapi perasaan karena sudah berlalu ya cuma 10 hari. Itu pun orang yang filosofi hidupnya hanya bersenang-senang di dunia. Makanya mereka berbisik-bisik. Nah, ini yang disebut dengan terjadi pergeseran persepsi waktu setelah kita meninggal dunia. Yatakhafatun, mereka saling berbisik-bisik. Bainahum di antara mereka. Apa kata mereka satu orang kepada yang lain? In labistum, tiadalah kalian hidup di dunia illa kecuali asyra. Ini hanya 10 hari saja. Jadi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, lihatlah ini kita hanya seperti hidup 10 hari saja, asyra saja. 10 hari tidak terasa. Makanya Al-Quran mengatakan bersabar. Kenapa? Karena ini akan berlalu. Akan berlalu, bersabar ini. Kita yang umurnya sekarang 60-an, 70-an, baru ingat rasanya kita menjadi anak yang disayang oleh orang tua kita. Kita adalah masih kecil, diantar ke sekolah, kamu gitu. Tiba-tiba sekarang kita sudah punya anak kita sudah menikah, anak kita sudah punya anak lagi, seperti itu. Tanpa terasa, begitu cepatnya waktu berlalu. Kita masih merasa bagaimana orang tua kita mengelus-elus kepala kita pada saat kita itu terbentur kakinya di batu dan kita menangis kesakitan, atau kita tidak mau keluar dari air karena saking senangnya dia main air. Ya, kemudian kita marah ketika disuruh oleh ibu kita keluar dari air. Maka untuk mendiamkan kita, maka kemudian dia mengelus-elus kepala kita. Rasanya masih baru kita rasakan itu. Tapi sekarang tanpa terasa, itu kita yang tadinya anak, sekarang anaknya sudah beranak lagi, sudah punya cucu. Luar biasa. Jadi sebenarnya yang dikatakan di sini, begitu kita meninggal dunia, terasa asyra, hanya hidup 10 hari saja. Yatakhafatuna bainahum in labistum illa asyra. Maka bagi mereka yang memahami ayat ini atau mentadabburi ayat ini, maka akan menggunakan waktunya seefektif dan seefisien mungkin. Makanya Al-Quran mengatakan kerugian itu bukan pada uang, kerugian itu bukan pada kesehatan, kerugian itu pada pangkat yang turun, kerugian itu bukan yang lain. Kerugian itu bukan pada saat pertanian kita gagal. Kerugian itu bukan pada saat perdagangan kita rugi. Kerugian kita itu bukan pada saat perahu kita tenggelam di laut. Kerugian kita itu bukan pada saat kita tidak naik kelas di sekolah. Kerugian itu adalah ketika waktu tidak digunakan dengan baik. Maka dalam Al-Quran kata rugi hanya dikaitkan dengan waktu. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, manusia itu berada dalam kerugian. Tidak pernah dikatakan manusia dalam kerugian kalau padinya gagal, perahunya tenggelam, pukatnya robek. Enggak begitu. Yang ada adalah innal insana lafi khusr. Kapan? Demi waktu. Wal asr innal insana lafi khusr. Kita semua merugi. Maka semakin sering kita tadabbur Al-Quran, semakin efektif dan efisien kita mengelola waktu kita. Semakin sering kita tadabbur Al-Quran, semakin baik manajemen waktu kita. Time manajemen kita semakin baik. Kita lihat di sini surat Al-Qalam ayat 23. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Kemudian mereka pergi dan mereka kemudian saling berbisik-bisik. Jadi kata berbisik-bisik itu adalah ketika mereka sebetulnya mempunyai sesuatu yang tidak seperti yang dibayangkan.
Di sini kata yatakhafatun ini siapa tadi di sana ini? Ini tadi kita lihat yatakhafatun juga, ini yatakhafatun. Di sini juga adalah yatakhafatun, tapi kapan yatakhafatun di sini? An la yadakhulannaha al-yawma alaikum miskin. Mereka berbisik-bisik untuk memprotek dirinya, harta bendanya, jangan sampai ketahuan sama orang miskin. Mereka berbisik-bisik. Ya, al-yawma pada hari itu, bahwa kalian jangan sampai ketahuan orang miskin. Karena kalau orang miskin datang, tahu nanti pada datang. Maka di sini katakan wagadau ala hardin qadirin. Maka mereka semuanya menghindari ketahuan oleh orang miskin, maka mereka berpagi-pagi atau masih gelap gulita dia sudah jalan. Atau bahasa simboliknya mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Inilah manusia jemaah sekalian sebahagia. Kemudian ayat berikutnya 104. Nah, itu tadi ada yang mengatakan 10 hari. Ya. Bahkan ada yang mengatakan cuma 1 hari saja. Jadi mengatakan cuma 1 hari saja. Jadi durasi hidup di bumi itu sangat singkat. Jadi ayat 104 yang akan kita baca ini adalah menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala percakapan manusia. Jadi kita berbisik-bisik pun Allah tahu. Makanya tadi dikatakan jangan pernah bergibah atau bertajasus atau kasuuzan karena Allah tahu. Ketika mereka mengatakan bahwa 10 hari, ada orang yang paling baik di antara mereka, yang artinya paling baik itu beramal saleh, maksudnya yang tidak seperti mereka menganggap sehari, lebih cepat lagi sehari. Berarti kan 110, 10 dan 1 itu kan 110. Jadi kalau yang berpoya-poya itu mengatakan 10 hari, yang satu mengatakan cuma 1 hari. 10 hari katakanlah 100 tahun, berarti yang ini merasa cuma 10 tahun. Kalau dia hidupnya 100 tahun dia merasa 10 tahun. Kalau yang ini 10 tahun dia rasa cuma 1 tahun, atau 100 tahun seperti itu. Nah, jadi itulah ya, perbandingan waktu dunia dan akhirat yang kita lihat di sini. Jadi hakikat kehidupan itu sangat singkat. Jadi lihatlah jam-jam waktu. Maka kesaksian orang yang bijak di sini dikatakan cuma 1 hari saja. Tapi berapapun Allah yang mengetahuinya. Jadi kata-kata yang lebih lurus jalannya ini, yang lebih benar, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Nahnu alamu, kami kata Allah yang lebih mengetahui bima yakulun, apa yang mereka katakan. Jadi semua bisikan kita atau bahkan kata-kata kita dalam hati Allah tahu ini. Nahnu a'lamu bima yakulun. Kenapa menggunakan kata nahnu di sini? Karena selain Allah langsung mengetahuinya, Allah juga menugaskan malaikat untuk mencatatkan semuanya. Nahnu a'lamu bima yakulun. Kami tahu apa yang mereka katakan. Iz yaqulu, ketika berkata, siapa yang berkata? Amsaluhum tariqatan. Orang yang lebih benar jalannya di antara mereka. Jadi amsaluhum itu lebih benar. Ya, lebih benar tariqah jalannya. Tariqatnya lebih benar, jalannya lebih benar. Apa kata mereka? In labistum, yang berkata tadi 10 hari mengatakan kalian itu tidak tinggal di dunia illa kecuali yauma, sehari saja. Jadi begitu cepatnya. In labistum illa yauma. Kamu hidup di dunia cuma sehari. Jadi kalau merasa tinggal di dunia 10 hari itu masih terlalu lama bagi mereka yang amsaluhum tariqah. Bagi mereka ini yang merasa 10 hari hakikatnya cuma 1 hari. 1 hari. Jadi kalau yang 100 tahun merasa 10 tahun, yang lebih benar jalannya hanya merasa 1 tahun saja. Seperti itu. Iz yaqulu amsalum tariqatan in labistum illa yawma. Bagaimana di versi Al-Quran yang lain, ayat yang lain? Coba kita lihat surat Al-Mu'minun di sini. Ini surat Al-Mu'minun, ayatnya 112 sampai 114. Surat Al-Mu'minun itu surat 23. Qala, Allah berfirman setelah kita meninggal ini. Jadi setelah kita mati, setelah kita dimasukkan ke alam barzah dan orang semuanya sudah tidak ada, qala, kemudian Allah berfirman, kam labistum, berapa lama kalian hidup fil ardi, di muka bumi. Jadi ini pertanyaan Allah. Kemudian kita koma di sini, aslinya di kitab kurung aslinya ada sinin.
Aslinya sejumlah tahun, katakanlah tadi 100 tahun. Aslinya sejumlah tahun, 80 tahun, 90 tahun. Ada ikhwan kita, sahabat kita yang meninggal tadi malam dan dikuburkan tadi siang, insya Allah nanti kita doakan, yaitu ikhwan apa namanya, Indra Tasnik, itu umurnya 66 tahun. Katakanlah ada di sini itu 66 tahun, termasuk ada di sini ini. Jadi ada di sini ini termasuk 60 tahun. Ya, ada di sini. Sejumlah bilangan tahun. Jadi ada itu sejumlah tahun. 66K, 76K, 86K, 96K. Pokoknya ada di sini. Sejumlah bilangan tahun. Kalau mereka menjawab, ini kan Allah bertanya. Allah bertanya, kam labistum fil ardi, berapa lama kalian hidup di bumi? Lalu mereka menjawab, labisna yauman au ba'da yaumin. Kami hidup sehari atau ba'da yaumin, setengah hari saja. Coba. Jawabannya kami hidup sehari atau setengah hari. Jadi jawaban ini seperti tadi orang yang lebih lurus jalannya. Labisna yauman, kami hidup di bumi, yauman au ba'da yaumin. Sehari bahkan lebih lagi, setengah hari saja. Kami hidup sehari atau setengah hari. Ya. Fas'alil adin. Siapa mengatakan fasalil adin di sini? Sebetulnya bisa dikasih titik di sini. Baru kemudian Allah berkata lagi, tanyalah orang yang menghitung. Bisa juga mereka mengatakan, tanyalah orang yang menghitung. Artinya yang menggunakan kalender, yang menggunakan almanak. Fas'alil adin, tanyalah orang yang menghitung. Qala, Allah menjawab. Inilah jawaban Allah. Jadi inilah jawaban objektif. Hakikatnya kita hidup di dunia. Apa kata Allah? In labistum, tiadalah kalian tinggal di dunia illa kecuali qalila, sedikit, sebentar sekali, sedikit. Tidak menyebut angka, tidak menyebut bila saya menggunakan kata qalila, tiadalah kalian tinggal atau hidup di muka bumi itu kecuali hanya sebentar sekali, qalila. Ya. Lau annakum kuntum talam, seandainya kalian mengetahui hakikat waktu itu. Jadi kalau kalian mengetahui hakikat waktu itu sebentar sekali. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya berbahagia, Tuan dan Puan, berapakah yang kita sebut dengan satu hari? Kita mengatakan satu hari itu kan 24 jam. Sebetulnya kalau kita mau jujur, ya paling kehidupan kita cuma setengah hari. Kalau kita mau ringkaskan berdasarkan kita, bukan hakikatnya tadi. Kalau ini hakikat. Tapi secara kosmologi, secara astronomi, kita itu hidup itu cuma sebetulnya cuma 12 jam. Apa sebabnya? Pagi sampai malam 12 jam kan? Malam ke pagi lagi, ya 12 jamnya lagi. Kan malam ke pagi sama aja ditukar balik. Tadinya pagi ke malam, sekarang malam ke pagi. Artinya kita meninggalkan pagi, ya paling lama menuju malam. Habis itu malam kembali ke pagi lagi, kan nggak kemana-mana. Hidup kita ini cuma mondar-mandir, pagi, malam, pagi, malam. Pagi, malam, malam, pagi. Pagi, malam, malam, pagi, begitu. Muter-muter di situ. Jadi kehidupan kita itu berputar-putar saja. Pagi kita sampai malam, malam kita tidur sampai pagi, pagi kita bangun beraktivitas sampai malam, begitu seterusnya. Jadi hakikat kehidupan kita secara kosmologi pun hanyalah sekitar 12 jam. Setengah hari saja. Jadi jawaban di atas lebih cocok tadi sini. Yauman au ba'da yaumin, sehari adalah 24 jam, setengah hari adalah tadi 12 jam. Hakikat hidup kita itu cuma pagi ke malam. Karena malam, ya tidak berubah kemana-mana lagi. Dia balik ke pagi lagi. Tidak kemana-mana, artinya tidak pergi kemana. Jadi kehidupan kita itu cuma pagi, malam, pagi, malam. Ya. Cuma di situ saja. Atau siang, malam, siang, malam. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari, 12 jam. Terbenam matahari, terbit matahari lagi, 12 jam. Cuma di situ kita berputar-putar, berpusing-pusing, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lagi-lagi kita cuma berpusing-pusing, berputar-putar dari terbit matahari ke terbenam, dari terbenam matahari ke terbit. Begitu seterusnya kita hitung, satu kali terbit, satu kali terbenam, kembali ke satu terbit lagi, kita hitung satu hari. Satu hari kemudian 1 minggu kalau 7 hari.
Kemudian 30 hari kita sebut 1 bulan. Ketika bulannya dikali 12 namanya 1 tahun. Begitulah seterusnya sehingga kita mengatakan usia saya 20 tahun, 50 tahun, 80 tahun dan seterusnya. Kesimpulannya kata Allah di sini, in labistum illa qalila. Hakikatnya kehidupan kalian itu cuma sedikit sekali. Inilah hakikat. Kalau tadi secara kosmologi cuma 12 jam. Terbit matahari, terbenam matahari, terbenam balik terbit lagi. Ya, illa qalila. Lau seandainya annakum kuntum ta'lamun. Seandainya kalian mengetahui hakikat. Jadi hakikat waktu itu sebentar sekali sebetulnya. Sebentar sekali. Oleh sebab itulah jemaskan, kita ulangi lagi, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ayat terakhir, apa nanti ujung-ujungnya kehidupan dunia ini? Kiamat. Kalau kiamat terjadi, gunung akan dihancurkan. Kenapa Tuhan berbicara gunung? Karena bagi manusia itu gunung itu adalah sumber kehidupan. Gunung itu sumber kehidupan. Di negara tropis seperti kita di Asia Tenggara atau yang berada di bawah khatulistiwa biasanya, cenderung tanahnya subur. Banyak hutannya seperti di Kalimantan, Vietnam, di mana-mana, dan juga di di Amerika Latin sana ada Amazon. Itu kan posisinya sama dengan kita. Mereka adalah hijau. Nah, maka tempat penyimpanan air dan kehidupannya itu di gunung karena air hujan tersimpan di dalam gunung, ditahan oleh akar-akar pohon karena hijau gunungnya. Nah, kemudian setelah disimpan akar pohon, turun sedikit demi sedikit, lahirlah namanya mata air. Mata air itu keluar dari gunung, ya, kemudian turun mengalir ke tempat yang rendah untuk memberikan kehidupan kepada manusia dan hewan-hewan ternak, tumbuh-tumbuhan. Kalau di negara utara atau selatan, maka gunung-gunung itu adalah menyimpan es, salju. Salju itu nanti, seperti kita lihat di sini, salju ini nantinya mulai mencair sedikit demi sedikit. Kapan? Kalau matahari sudah ada. Sudah mulai musim semi, maka gunungnya mulai meleleh. Nanti pas puncak musim kemarau, samar, nah hampir habis. Nanti datang lagi musim dingin, muncul lagi. Begitulah seterusnya. Kehidupannya gunung itu adalah tempat menyimpan kehidupan manusia. Dan pada saat itu gunung akan dihancurkan. Artinya apa? Basis kehidupan manusia, base kehidupan manusia habis. Tempat berpijak manusia secara biologis habis. Dan karenanya tidak mungkin ada kehidupan lagi. Inilah gunung. Jadi Tuhan mengatakan bahwa itu akan hancur. Tuhan sendiri akan menghancurkannya. Dan itu adalah hancur secara total. Di dalam ayatnya mengatakan begini. Kita lihat dulu sini. Ya. Ayat mengatakan di sini. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang al-jibal, tentang gunung-gunung. Aqul katakanlah, yansifuha rabbi nasfa. Gunung-gunung itu akan dihancurkan oleh Tuhanku, nasfa sehancur-hancurnya. Jadi mereka bertanya kepadamu anil jibal, tentang gunung. Qul katakanlah, yansifuha rabbi, Tuhanku akan menghancurkannya, nasfa. Jadi kalau diulangi di sini artinya sehancur-hancurnya. Allah akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Dan bukan hanya di ayat ini dikatakan begini, tapi juga kita punya surat yang paling terkenal namanya surat Al-Qari'ah. Di dalam surat Al-Qari'ah itu dibicarakan juga Al-Jibal. Nah, coba kita lihat di sini. Surat Al-Qari'ah di sini. Surat Al-Qari'ah adalah surat 101. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ma Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Ma Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Allah menjawab, Al-Qari'ah itu adalah yauma yakunun nas. Pada hari itu, pada hari Al-Qari'ah, manusia menjadi kalfarash, seperti anai-anai, seperti laron-laron, al
mabsus yang berterbangan. Al-mabsus seperti laron-laron yang keluar dari dalam tanah dan berterbangan mencari cahaya. Watakunu, dan juga pada saat itu al-jibalu, gunung-gunung menjadi kal nih seperti buluh, seperti debu-debu ringan. Al-ihn itu adalah, ingat kalau yang namanya al-ihn itu, lihatlah kalau misalnya ada bulu ayam misalnya yang halus, itu biasanya kebeterbangan. Kal nih al-manfush yang berhamburan. Terutama kalau kita punya moceng, Bapak Ibu Tuan dan Puan pasti tahu moceng. Moceng itu kan biasa terbuat dari bulu ayam. Nah, kalau dipakai membersihkan, biasa terbang-terbang juga bulu-bulu halusnya. Nah, seperti itulah. Kal aihnil manfush, seperti bulu halusnya moceng yang berhamburan, berterbangan bersama dengan berterbangannya debu-debu yang kita sikat, yang kita bersihkan dengannya. Nah, jadi gunung-gunung akan seperti itu berterbangan. Ini bahasa lain dari kata-kata tidak ada lagi sumber kehidupan bagi manusia di muka bumi. Tidak ada lagi sumber kestabilan kehidupan di muka bumi. Tidak ada lagi sumber penyeimbang, balancingnya kehidupan di muka bumi. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Jadi akan jibal ini, gunung-gunung akan menjadi seperti bulu yang berterbangan. Dan di sini ditanyakan tadi, yasalunaka anil jibal, maka dijawablah Allah. Tadi di sini dijawab yansifuha rabbi nasfa. Di dalam surat Al-Qari'ah dikatakan dia akan menjadi seperti bulu yang berterbangan. Takunul jibalu kal ihnil manfush, kalau surat Al-Qari'ah. Kesimpulannya itu akan terjadi, jemaah sekalian. Jadi bukan saja kita yang akan mati, tubuh kita ini menjadi semacam mikrokosmos yang akan hancur juga. Begitu kita meninggal dunia, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kuburan, ya lama-kelamaan ini runtuh semuanya, hancur. Jemaah sekalian pasti mendengarkan berita vulkanik, gempa vulkanik. Apa namanya? Bukan gempa vulkanik, gunung meletus, gunung berapi meletus di Maluku Utara kalau tidak salah. Ya. Di Maluku Utara. Ada 3 orang meninggal dunia, 2 warga negara asing, 2-nya dari Malaysia dan 1-nya dari Indonesia. 3-tiganya meninggal. Dan 3-tiganya termasuk warga negara asing dari Singapura itu setelah ditemukan itu tubuhnya sudah tidak utuh, padahal baru. Kenapa? Karena terkena batu-batuan dan debu-debu yang panas. Coba kita lihat kalau kita dengarkan beritanya. Jadi begitulah tubuh kita manusia. Ya, bukan hanya gunung yang tadi hancur seperti gunung yang meletus, tapi juga tubuh kita akan binasa. Yansifu harab binasfa. Tuhanku akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Gunung itu adalah meletus, dan kalau kita masuk ke dalam kuburan, maka kata para ahli tubuh, ahli biologi, perut kita pun juga akan meletus seperti gunung. Jadi nanti kalau kita masuk dalam liang lahat, itu nanti kemudian membengkak. Yang paling pertama membengkak adalah perut. Dan makanya setelah membengkak, nanti dia akan terbelah. Dia akan meletus seperti gunung juga kita punya perut. Jadi inilah jemaah sekalian, nasib akhir daripada tubuh yang kita pelihara ini. Ujungnya yang menentukan kita adalah apa yang ada dalam tubuh kita, yaitu jiwa kita. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari sini, ayat-ayat ini, dan kita baca 2 hadis berikut ini. Ini kita kasih nama hadis pertama, Allah mencari yang mengaku raja. Apakah tidak boleh orang jadi raja? Di dunia mutlak ada raja, ada pemimpin. Tapi mengaku sebagai raja atau sebagai pemimpin itu berbahaya. Jadi kalau raja itu bagusnya mengaku sebagai sebagai abdi Tuhan dan pelayan manusia. Jadi kalau raja itu pelayan rakyatnya. Kalau raja berperilaku seperti raja beneran, nah ini berbahaya seperti Firaun. Di raja itu adalah pemimpin, baik dipilih oleh rakyat ataupun melalui pemilihan raya, pemilihan umum.
kita sebut dengan raja atau apalah namanya, presiden atau apa, maka kemudian dia tidak boleh berperilaku sebagai raja. Kenapa? Karena di atas raja ada raja. Ada raja di raja. Kita bukan raja beneran. Kita hanyalah hambanya yang karena kita kebetulan keturunannya raja sebelumnya atau diangkat oleh rakyat, masyarakat, tugasnya kita adalah melayani kepentingan masyarakat. Nah, di sini kita lihat ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbidullahu tabaraka wa ta'ala al-arda yaumal qiyamati. Allah akan memegang al-arda, bumi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti Allah akan memegang bumi kembali, artinya dimasukkan ke dalam genggamannya, ya. Artinya kekuasaannya. Semua manusia atau makhluk tidak kehilangan apa namanya, kemampuannya untuk beraktivitas. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Wa yatwiyas samaa biyaminih. Lalu kemudian dia menggulung langit dengan tangannya. Ingat, menggulung. Apa arti menggulung? Mengembalikan kepada kondisi nol. Kondisi tidak ada waktu. Sekarang kan ada waktunya. Ya, dari tidak ada waktunya kan, dari nol, dari zero. Kemudian bergerak, ada waktunya. Sekarang kembali lagi kepada zero lagi. Kepada nol lagi, kepada tidak punya waktu lagi. Wa yatwiyas samaa biyaminih. Ya. Dengan tangannya. Summa yaqul, kemudian Allah berkata, Anal Malik, akulah raja. Allah mengatakan, akulah raja sesungguhnya. Aina mulukul ardi. Di manakah orang-orang mengaku sebagai raja-raja di muka bumi? Nah, kata mengaku raja-raja di sini mengaku penguasa, sombong, angku, arogan. Manakah mereka itu? Makanya kalau kita baca Al-Fatihah ada kata ini, Bapak, Ibu, Tuan dan Puan. Ya. Kalau kita membaca Fatihah pasti ada kata-kata Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin itu ada dua jenis bacaan. Ada kiroahnya, ada kiraat Malik, ada baca Malik. Ya. Jadi ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada baca Maliki Yaumiddin. Jadi dua-duanya itu ada. Ya. Ada yang baca mimnya pakai mat, ada yang baca mimnya tidak pakai mat. Ya. Maliki Yaumiddin. Ada juga Maliki Yaumiddin begitu. Ya. Tapi apapun, baik Malik ataupun Malik sama-sama memiliki, menguasai raja, bahwa dia yang berkuasa mutlak nanti di hari akhirat. Malik Yaumiddin itu artinya Malik, raja nanti di akhirat. Nah, ternyata di sini katakan, begitu sudah kiamat, maka berfirmanlah Allah, Anal Malik, akulah Al-Malik, aina mulukul ard. Maka di mana kegerangan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai raja di muka bumi, apalagi melakukan kejahatan seperti Fir'aun, Namrud, dan sebagainya. Termasuk nanti Donald Trump masuk di sini. Netanyahu nanti dicari-cari di sini. Mana Netanyahu, mana Donald Trump, kira-kira gitu. Hadis riwayat Muslim nomor 4994. Hadis berikutnya, ini adalah tentang kita akan bersama dengan orang yang cintai. Kenapa kita angkat tadi sini? Karena kita akan meninggal, tadi kiamat akan terjadi. Kita di dunia hanyalah 10 hari, 1 hari, bahkan kata Nabi, kata Tuhan tadi, hakikatnya hanya sedikit sekali, qalila. Kalau kita mengetahui hakikatnya. Ya. Dan jemaah sekalian berbahagia, sebelumnya kita berbicara tentang Nabi Musa. Pengikutnya Nabi Musa tiba-tiba meninggalkan Nabi Harun. Dia memilih Samiri. Nah, sedangkan di akhirat kita bersama dengan orang kita cintai. Kalau mereka mencintai Samiri, di akhirat dikumpulkan dengan Samiri. Samiri siapa? Samiri adalah munafik yang kemudian menipu umat dengan jubah agama yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Musa. Bahkan membuat patung anak sapi dari emas dan mengatakan, inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Cuma Musa lupa. Kan begitu pembahasan kita sebelumnya. Nah, ini ada hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik, anna rajulan, bahwa ada seseorang, salah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Mata sa'atu ya Rasulullah. Kapankah terjadinya kiamat itu ya Rasulullah? Ini ditanyakan kapan kiamat. Yang ditanyakan di sini adalah kapan kiamat. Asai kiamat. Mata sa'atu ya Rasulullah. Kapan itu kiamat ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ma'adadtalaha. Apa yang kalian telah persiapkan padanya?
kalian menanyakan hari kiamat. Memang kamu sudah siap? Apa yang kamu sudah siapkan? Kira-kira gitulah. Apa yang kamu sudah siapkan? Karena namanya sa'a ini bisa berlaku pada individu, namanya kiamat sughra. Ketika Nabi bertanya, ma'adanta laha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya? Qala, orang itu menjawab, ma'adadtu laha min kathirin salatin wala saumin wala sadaqatin. Ya Rasulullah, saya belum banyak persiapan menghadapinya. Belum banyak salat, belum banyak puasa, belum banyak juga sedekah. Walakin akan tetapi, uhibbullah wa rasulah. Akan tetapi, modal saya adalah aku cinta Allah dan Rasulnya. Uhibbullah wa rasulahu. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Qala, Nabi menjawab. Qala adalah Nabi menjawab. Anta ma'aman ahbabta. Di akhirat kamu akan berkumpul bersama dengan orang yang kamu cintai. Anta ma'aman ahbabta. Ingat hadis kita hari Jumat yang lalu. Tentang adanya beberapa orang yang ditarik keluar dari telaga Haud. Dan Nabi mengatakan, itu sahabatku, sahabatku, ashabi, ashabi. Kata malaikat, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah sepeninggalmu. Nah, maka kecintaan ini sangat penting. Karena Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Dan hadis ini adalah hadis Bukhari nomor 5705. Ya, jadi ini adalah Imam Bukhari yang meriwayatkannya. Dan ini ada di banyak hadis yang lainnya. Di antaranya kita kutip ini dari Imam Bukhari. Nah, sekarang jemaah sekalian berbahagia, kita lihat ya kesimpulannya tadi nih. Pembahasan kita sebanyak 5 ayat. 101, 105, sampai 105 ditambah dengan 2 hadis tadi. Jadi intinya adalah hari kiamat. Kedahsyatan hari kiamat. Inilah tadabbur kita 101 sampai 105. Kebangkitan dan pengumpulan manusia. Jadi orang yang dikumpulkan, kalau dia berdosa, dia membawa bebannya seperti ini. Dan mereka ketakutan, wajah biru muram zurqa. Nah, setelah mereka meninggal dunia, maka lahirlah persepsi waktu yang menipu. Aslinya lama, tetapi dia hanya merasa aslinya masih beberapa tahun, tapi merasa sekejap. Ada yang merasa 10 hari, ada yang merasa 1 hari seperti di sini. Dan pada saat kiamat, gunung dihancurkan. Tetapi jangan khawatir, ada bekal penting untuk menghadapinya, yaitu cinta. Bekal menghadapi hari akhirat adalah cinta sebagai bekal utama. Ketika ditanya, kapan kiamat tiba? Nabi mengatakan tadi, persiapannya, dan dia mengatakan salat belum seberapa, puasa belum seberapa, sedekah belum seberapa, tetapi dia mengatakan, aku mencintai Allah dan Rasulnya, dan Nabi mengatakan, engkau akan bersama dengan yang kamu cintai. Ini yang pentingnya. Maka orang yang percaya bahwa memang kita itu usianya berpuluh-puluh tahun, itu kita tertipu oleh ilusi waktu. Ilusi waktu dan jangkar keabadian. Kalau kita bicara tentang abadi, maka waktu itu menjadi tidak bernilai. Karena waktu itu kan ada hitungannya, sedangkan keabadian tidak ada hitungannya. Kalau ada hitungannya, ya tidak abadi namanya. Beban abadi di balik tiupan sangkakala. Lihat, beban abadi. Sangkakala ditiup, ya. Saat sangkakala ditiup, dosa tak lagi berwujud metafora. Ia bermutasi menjadi beban nyata. Kalau di dunia kan ini hanya, dosa itu kan hanya metafor saja. Kita tidak lihat. Tidak pernah ada yang melihat wujud dosa. Tapi begitu kita meninggal, maka beban dosa itu menjadi nyata. Ya, bermutasi menjadi beban nyata yang menghimpit dan memuramkan wajah para pendosa dalam penderitaan yang abadi. Ayatnya di sini. Dan kemudian pada hari kiamat, pijakan hancur. Kehancuran pijakan yang paling kokoh. Pijakan kita paling kokoh di dunia tadi kita sudah terangkan gunung. Semuanya sumber kehidupan kita di sini. Memang kelihatannya kita makan dari sawah. Tapi sawah itu kan butuh air. Airnya dari atas gunung.
Apa yang manusia anggap sebagai pasak paling kokoh di dunia ini, yaitu gunung, kelak akan dihancurkan tanpa sisa. Tidak ada lagi entitas fisik yang bisa dijadikan tempat berlindung. Dunia fisik hancur. Jadi ketika dikatakan gunung dihancurkan, sebetulnya alam fisik dihancurkan. Maka runtuhlah alam material ini, dan kita otomatis pindah kepada alam non-materi. Skala keabadian menyingkap ilusi dunia 1-10 hari. Ilusi. Kelihatannya ada 1-10. Di hadapan garis waktu keabadian, manusia yang paling tajam mata batinnya pun akan menyadari bahwa umur di dunia hanyalah ilusi semata. Terasa tidak lebih dari sehari atau maksimal 10 hari saja. Jadi sebentar sekali jemaah sekalian. Kehidupan di muka bumi ini. Kemudian pada saat kiamat, Sang Maharaja mengambil alih semesta. Dia menggulung langit dengan tangan kanannya, dan dia menggenggam bumi. Realitas dunia, langit membentang, bumi dipijak, penguasa fana merasa berkuasa. Realitas kiamat, bumi digenggam, langit digulung, Al-Malik, Sang Maharaja, melenyapkan segala klaim kekuasaan. Jadi semua yang mengaku sebagai raja-raja akan dicabut klaim kekuasaannya dan merasa tidak berdaya, bahkan merasa malu karena di dunia merasa perlu, merasa harus disembah-sembah, tapi ternyata dia bukanlah makhluk yang pantas disembah, tapi dia adalah makhluk yang hina yang justru wajib menyembah. Menghadapi Sang Pencipta tanpa bekal yang cukup. Hadis Bukhari tadi 5705. Ketika kita tidak memiliki bekal yang cukup, jangan berkecil hati. Ini dia dialognya tadi. Nabi mengatakan bahwa kita bisa selamat dengan cinta. Setelah menyaksikan kehancuran kosmik dan kebesaran Sang Maharaja, kuantitas amal ibadah fisik seringkali terasa sangat kerdil dan tidak akan pernah cukup untuk menyelamatkan seorang hamba. Ketika amal ibadah fisik kita sangat-sangat tidak bernilai bagi kita, maka kita butuh satu hal yang lebih dari sekedar amal fisik, yaitu jiwa yang terikat dengan Sang Maharaja. Ini dia adalah salvation kuadran keselamatan. Ini adalah kuadran Cartesius. Kita tahu kita sudah terangkan ada X-nya dan ada Y-nya atau Y-nya. Ini biasa dalam matematika disebut dengan absis, ini biasa disebut dengan ordinat. Ya. Kita lihat sini, ini nomor 1, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini kuadran pertama, ke kiri kan? Kuadran pertama, jadi kita lihat sini nih. Jadi kita biasanya menyebut ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Jadi kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Apa itu kuadran? Coba lihat ini. Ke kanan ini cinta. Ke atas ini adalah amal fisik. Ya. Kalau kita tarik ke sini adalah absisnya, dan ke atas ini adalah ordinatnya. Maka kita tahu koordinat pertama inilah dua-duanya positif. Cintanya positif, amal fisiknya positif. Inilah yang paling ideal. Ya. Ini adalah yang paling ideal. Amal fisiknya maksimal, cintanya juga maksimal. Inilah yang paling bagus. Jadi sedapat mungkin kita mengejar ini. Ya. Dan inilah yang terjadi pada Nabi, Rasul, dan orang-orang saleh. Kemudian yang kedua ini adalah cintanya di sini adalah, ini cinta ini negatif kan kalau kita pakai sumbernya di sini ya. Kalau kita pakai titiknya di sini, ya, berarti ke kiri sini kan negatif. Bawah sini kan negatif. Jadi ingat, kalau ke kiri sini negatif, berarti cintanya negatif. Tetapi amal fisiknya banyak. Nah, jadi amal fisiknya banyak, cintanya sedikit. Nah, ini banyak orang di sini, orang-orang beragama banyak di sini, termasuk orang Islam. Cintanya kepada nabinya, kepada Tuhannya, bahkan kepada sesama manusia sedikit, tapi rajin banget beribadah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling buruk. Cinta negatif, amal ibadah jauh-jauh negatif, kira-kira gitulah. Jadi, dia tidak punya modal cinta, tidak punya modal amal ibadah fisik juga. Inilah yang paling buruk. Jadi kita anggap ini paling buruk ini. Paling buruk, merah ini, coret.
yang sampai kita masuk di sini. Mana yang lebih bagus antara ini dengan ini? Karena ini ada negatifnya juga. Amal ibadahnya negatif, tetapi cintanya positif. Nah, ini dia. Kan ke bawah nih, dari sini ke sini negatif. Kan ini cinta. Bahasanya tadi itu adalah sedikit sekali ibadah saya ya Rasulullah. Ya, puasa tidak banyak, sholat tidak banyak, sedekah tidak banyak. Kata-kata tidak itu kita artikan negatif. Tapi saya punya cinta. Saya punya cinta. Lihat ini mas sekarang. Nah, maka kalau kita, kan cuma ini yang bisa kita pilih berdua ini, jangan dipilih nih Pak Bus kalian. Kalau di sini manusia sempurna. Nah, kita ini hanya ada di antara dua ini saja. Ya. Jadi kita ini antara dua ini saja. Ya. Makanya Mas Kaiser Bahagia, seandainya kita disuruh memilih di sini, kita memilih yang nomor 4. Kuadran keempat. Karena inilah kuadran keselamatan, selain daripada nomor 1. Cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar emosi pasif. Ia adalah amal pamungkas dan jangkar keselamatan yang menutupi segala kekurangan ibadah fisik luar biasa. Jadi menutupi segala kekurangan ibadah fisik kita di hari akhir, di kiamat. Dan disitulah berlaku namanya syafaat. Modal kita ini cuma sekalian menanamkan cinta luar biasa. Untuk memaksimalkan ibadah fisik kita ini, kita tidak mampu. Kita begadang sedikit salat malam, sudah mengantuk. Kita berpuasa sedikit, sudah kelemahan. Kita lemah sekali daripada fisiknya. Tapi yang namanya cinta kan di hati, jemaah sekalian. Cinta ini tidak butuh energi fisik maksudnya. Maka, kalau kita tidak mampu maksimal di sini, harus maksimal di sini. Kita maksimal di sini. Karena inilah modal utama kita. Inilah nomor 2 setelah ini. Jadi ini adalah kuadran, tetapi dari sisi kualitas setelah ini adalah ini. Jadi kalau kita kasih kualitasnya, ini adalah nomor 1 ya. Jadi ini adalah nomor 1, ini 1. Kurang terang ya. Pakai yang ini. 1, ini 2, ini 3. Jadi sedapat mungkin kita masuk di sini, kalau enggak kita di sini, di sini. Kalau di sini kan semuanya sempurna, ibadah bagus, cinta kepada Allah dan Rasulnya juga bagus. Nah, ini adalah kesimpulan. Merajut keabadian di tengah kefanaan. Merajut keabadian di tengah kefanaan. Perhatikan ini kesimpulannya jemaah sekalian. Dari 101 sampai 105, pertama, menanamkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang kesadaran waktu. Bahwa waktu secara matematis, geologis, ataukah secara kosmologi, beda dengan waktu kesadaran. Waktu kosmologi tadi kita umurnya mungkin 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Tetapi secara hakikat kesadaran maksimal 10 hari. 1 hari. Bahkan kata Allah, cuma qalila in labistum illa qalila. Tiadalah kalian hidup kecuali hanya sedikit. Sadari bahwa dunia hanyalah persinggahan 1 hari. Jangan mengorbankan masa depan yang abadi di akhirat demi ilusi yang fana. Ya. Ilusi dunia yang fana. Jadi jemaah sekalian, camkan baik-baik ini. Sadari bahwa dunia hanyalah persinggahan 1 hari. Jangan sampai mengorbankan masa depan di akhirat yang sifatnya abadi demi ilusi dunia yang fana. 1. Yang kedua, pelepasan beban. Takutlah pada dosa sekecil apapun, karena ia akan bermanifestasi menjadi beban fisik yang menghancurkan di hari akhir. Beban fisik di dunia karena berat, mengganggu pikiran kita. Di akhirat akan membuat kita buta, tuli, bisu, dan memikul beban yang sangat berat. Jadi, takutlah pada dosa sekecil apapun. Yang ketiga, penanaman cinta. Tanamkanlah sifat cinta dalam jiwanya kepada Allah dan Rasulnya, dan yang terkait dengan Allah dan Rasulnya. Jadikan cinta kepada Allah dan Rasulullah sebagai proyek utama kehidupan. Ketika amal tak mampu menyelamatkan, cintalah yang akan menautkan kita pada keselamatan. Jadi saya kira inilah jemaah sekalian sebagai jawaban yang paling menarik. Ya. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT,
Kalau salah dan khilaf dari kesalahan Al-Fakir sendiri, Al-Fakir pun juga adalah hamba yang lemah dan dhaif. Dan sebelum kita sebelum kita tanya jawab, kita baca doa dulu untuk sahabat kita, keluarga kita, aktivis kita yang meninggal dunia kemarin malam atau tadi subuh-subuh, tadi dini hari, dan meninggalkan kita semuanya. Kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nama nama lengkapnya ada di sini ya. Nama lengkapnya adalah almarhum Bapak Ahmad Rajendra Hertasning bin Khairuddin Hertasning. Diulangi lagi jemaah sekalian, kita berdoa untuk mendoakan supaya diampunkan dosanya, dimaafkan kehilafan dan kealpaannya, dibukakan pintu-pintu langit, dilapangkan kuburannya dan digabungkan ke dalam golongan orang-orang yang para nabi rasul dan ulil albab dan juga al-abrar dan juga orang-orang saleh lainnya, yaitu almarhum Bapak Ahmad Rajendra Hertasning bin Herudin Hertasning. Al-Fatihah wassalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajil musyrik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah ila almarhum Bapak Ahmad Rajendra Hertasning bin Khairuddin Hertasning. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu warfa darajatahu wa adkhilhul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan almarhum Bapak Ahmad Rajendra Hertasning bin Khairuddin Hertasning. Maafkanlah segala hilaf dan alpanya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, muliakanlah tempat tinggalnya di sana, lapangkanlah kuburannya, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, masukkanlah almarhum ke dalam golongan para nabi, para rasul, al-abrar, dan orang-orang saleh lainnya. Dan jadikanlah amal ibadah yang ditinggalkannya menjadi amal jariah bagi almarhum, dan anak-anak keturunan ditinggalkannya menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Keluarga besar yang ditinggalkannya, Kau berikan ya Allah kepadanya kelapangan dada, kekuatan iman dan takwa, dan keridhaan menerima ketetapan-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Dan apabila Engkau akan menyusulkan salah seorang di antara kami kepada almarhum, kami mohon kepadamu ya Allah, susulkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, bersama dengan al-abrar, tawaffana mal abrar, ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Kepada yang akan bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Salam takziah Salam Muhammad wa alihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Terima kasih. Dalam konteks malam ini, sesuai dengan gambar raja Sang Maharaja mengambil alih semesta ini, maka bolehkah kita juga menyimpulkan siapa memiliki Allah dunia akhirat?
dan mereka pun akan memiliki segalanya apabila dilipatkan langit dan bumi tadi. Dan ini adalah true hakikat purpose untuk kita fokus forever and ever. Kita kira tak apa-apa. Nah, jadi jemaat sekalian berbahagia, kita sudah baca tadi hadisnya juga, dan saya kira di Al-Quran juga kita baca misalnya Al-Fatihah, setiap baca Al-Fatihah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya, kita selalu baca Maliki Yaumiddin, dialah raja satu-satunya di hari akhirat. Jadi pada saat itu semua gelar-gelar kerajaan atau yang pernah mengaku raja di dunia itu akan diambil alih. Ditunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya manusia seperti yang lain juga. Jadi Fir'aun yang disembah rakyat tidak ada bedanya dengan rakyat yang menyembahnya. Dari sisi keberadaan, dari sisi wujud, dari sisi makhluk, dari sisi ciptaan, tidak ada bedanya. Sama-sama butuh makanan, minuman, sama-sama menghirup udara dari bumi, sama-sama meminum air yang turun dari langit. Tidak ada bedanya. Bedanya adalah karena dia raja, dirasuki rasa sombong angku, dia minta rakyat untuk menyembahnya. Yang tidak mau menyembahnya disiksa, dibunuh, tukang sihir bahkan disalib dengan dan dipotong tangan dan kakinya bersilangan. Kita sudah lewati juga pembahasan-pembahasan seperti ini. Jadi seperti itulah. Nah, di akhirat nantinya dicari orang seperti ini. Mana itu yang mengaku-ngaku raja di muka bumi? Jadi kita mengklarifikasi bahwa ini bukan berarti tidak boleh ada raja sekarang di bumi. Di bumi ini harus ada raja, harus ada pemimpin. Karena kan masyarakat harus mempunyai organisasi. Organisasi yang sifatnya berinstitusi hukum itu namanya negara. Negara itu kan punya pemimpin, harus punya kepala negara. Kepala negara bisa raja, bisa presiden, bisa kanselir kalau di Jerman, bisa perdana menteri juga dan sebagainya. Tapi pokoknya kita butuh kepala negara, kita butuh presiden, kita butuh raja lah. Ya, baik kerajaan yang sifatnya monarki absolut ataupun yang sifatnya konstitusional. Kita butuh. Nah, tetapi walaupun seandainya kita, katakanlah saya jadi raja, tidak boleh merasa saya ini adalah raja dalam pengertian seperti Tuhan, yang boleh menyiksa orang, yang boleh maksa-maksa orang. Tidak boleh. Saya justru bersyukur diberikan amanah untuk menjadi raja. Berarti memangku amanah untuk melayani rakyat saya, masyarakat saya, warga negara saya, agar tidak ada yang tertinggal, baik secara ekonomi ataupun secara pendidikan, agar mereka semuanya bahkan kalau perlu beriman kepada Tuhannya dengan benar. Saya sebagai raja tidak ada bedanya dengan yang lain. Yang membedakan nasib saja. Nah, maka itu yang harus perasaan. Tidak boleh ada merasa lebih. Ya. Ini disebut dengan merasa tawadu, humble. Nah, kalau ini dilakukan, maka raja seperti ini bahkan nanti kedudukannya di akhirat tinggi. Ya, kenapa? Karena dia telah menjadi khalifah di muka bumi dengan baik. Dia menjalankan amanat Tuhan untuk mensejahterakan bumi dan rakyatnya. Raja seperti ini tidak mungkin membawa tentaranya untuk melakukan pertualangan militer untuk menyerang negara-negara lain, menindas, membunuh rakyat yang tidak berdosa, tidak mungkin. Ya. Jadilah raja. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah. Bahkan tadi kita katakan di akhirat tinggi derajatnya, lebih tinggi daripada kita rakyat biasa. Kenapa? Karena bebannya berat. Tetapi kalau dia merasa berperilaku seperti raja beneran, bahkan seperti Fir'aun yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Kalau itu dilakukan, ya berarti dia salah. Seperti Fir'aun. Dan dibuktikan, belum di akhirat sudah dibuktikan. Begitu dia masuk ke dalam air, langsung dia merasa tidak berdaya. Oh, ternyata saya bukan raja. Saya tidak bisa melawan air laut. Melawan ombak saya tidak bisa, bayangkan. Melawan ombak tidak bisa. Bagaimana bisa disebut raja? Nah, makanya ketika ombak datang, mengepung dirinya dan akan menenggelamkannya, karena manusia itu lemah sekali, tergantung kepada oksigen. Begitu air menutup hidung kita, maka kemudian kita tidak berdaya. Maka barulah dia berkata dengan lemah, ya Tuhan, kalau begitu aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Apa kata Tuhan? Al-an, sekarang. Ya, baru sekarang kau beriman setelah mau mati, setelah sekarat.
Tuhan mengatakan tidak, kamu selama ini adalah durhaka kepadaku. Nah, jadi ditunjukkan seperti itu. Nah, lagi-lagi kita tentu berlindung kepada Allah dari hal seperti ini, karena ini benar-benar akan terjadi, cepat atau lambat, suka atau tidak suka. Berikutnya lagi. Di chatroom ada, Ustaz. Baik, kita ke chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. silakan. Iya, tapi Ustaz, ada dua pertanyaan yang mengganjal Iya, silakan. pada malam hari ini. Yang pertama itu kalau kita pelajari di filsafat ada aliran eksistensialisme itu Ustaz dari Schopenhauer sampai Sartre. Itu manusia ini menurut mereka diturunkan ke bumi ini tidak mengetahui tujuannya, kemudian kehilangan makna di bumi ini. Yang istilahnya juga berkaitan juga dengan semacam pertanyaan teodesif, kerusakan di bumi ini kemudian diperbaiki, manusia mati kemudian dihidupkan lagi gitu. Jadi semacam ada perbuatan yang sia-sia gitu. Nah, jawaban yang paling radikal itu mungkin adalah kalau dalam perspektif Islam itu mungkin yang saya sering dengar itu ada hadis kursi ya gitu. Ustaz aku ciptakan segala sesuatu signal ya, mungkin gangguan. Mohon maaf, tadi saya keluar ya. Jadi yang bertanya tadi saya baru dengarkan tadi sampai teodisi tadi. Lanjut boleh? Ya boleh, lanjut silakan. Iya, saya ulang aliran filsafat. Tadi sampai teodisi tadi. Itu. Kemudian yang kira-kira jawaban radikal yang diberikan oleh Islam itu adalah dengan pakai pendekatan hadis qudsi, bahwa aku ciptakan segala sesuatu ini agar aku dikenal. Jadi ada satu sisi kesannya bahwa Yang Maha Kuasa memiliki kelemahan, tidak memiliki kesempurnaan. Nah, di sisi lain, dia ingin supaya dia dikenal, itu dia menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia itu sendiri. Ini problemnya. Kira-kira butuh penjelasan yang lebih rasional gitu. Yang kedua itu berkaitan dengan etika individu atau individu lah. Yang berkaitan dengan dua isu penting itu, yang tadi ada satu isu yang penting sudah dibahas, cuma yang satunya itu ada satu yang namanya fitnah ya. Yang selama ini kita tahu fitnah itu definisinya adalah bahwa menyatakan keburukan seseorang tanpa orang itu melakukan yang buruk itu. Kalau yang ghibah itu memang orang pernah melakukan sesuatu, tapi kita sesungguhnya jangan menyampaikan keburukannya di depan publik. Nah ini problematik juga Ustaz. Kalau misalnya satu individu melakukan kerusakan, kemudian kita ingin memperbaikinya dan kemudian menyebarkan informasi yang benar gitu. Kita satu sisi ingin memperbaiki masyarakat, di sisi lain kita terjebak pada itu isu ghibah itu sendiri. Bagaimana jawabannya Ustaz? Terima kasih, demikian. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama dulu kita bahas tadi tentang eksistensialisme Sartre dan sebagainya. Kita tahu bahwa sebetulnya ada dua filsafat eksistensialisme. Yang pertama yang diajarkan oleh seperti misalnya Sartre, Schopenhauer, dan juga yang diajarkan Sadra. Jadi sama-sama eksistensialisme, sama-sama berbicara tentang wujud. Ya. Tetapi agak berbeda antara Sartre dengan Sadra. Mirip-mirip namanya, Sartre dan Sadra. Kalau Sartre ini adalah Perancis, Sadra adalah Persia. Nah, jadi kalau Sartre, dia katakan bahwa manusia hanya bisa bereksistensi apabila meniadakan apa yang paling besar dalam dirinya. Jadi kalau dia masih bergantung kepada sesuatu yang besar di luar dirinya, dia tidak akan pernah bereksistensi. Jadi eksistensialisme Sartre itu adalah manusia menjadi Übermensch, kalau versi Nietzsche itu, apabila dia melepaskan kebergantungannya kepada di luar dirinya. Jadi manusia itu adalah merupakan yang terbesar, yang terbaik. Bahkan yang disebut dengan eksistensi itu ya ketika manusia bereksistensi.
Karena semua yang ada ini hanya bisa ada ketika disadari keberadaannya oleh manusia. Jadi sebetulnya eksistensialisme yang sesungguhnya adalah ketika manusia sadar akan eksistensinya. Karena semua ini kita sadari kalau kita bereksistensi. Kira-kira begini kalau bicarakan. Tidak akan ada pohon di hutan itu yang tumbang, yang roboh, yang rebah kalau tidak ada yang menyadarinya. Jadi boleh dikatakan bahwa eksistensialisme yang sesungguhnya adalah eksistensi manusia. Sebaliknya kalau Sadra adalah justru eksistensialisme itu ada cuma satu, Tuhan. Jadi satu-satunya yang punya wujud itu punya Tuhan. Yang lain-lain itu hanya merupakan penerima wujud-wujud Tuhan. Penerima pancaran wujud Tuhan. Yang oleh Suhrawardi dianggap wujud itu memancar seperti cahaya. Yang menerima cahaya-cahaya wujud ini namanya maujud, diwujudkan. Dia tidak punya wujud yang mandiri. Kalau istilahnya Ibnu Sina, dia bukanlah wajibul wujud. Yang menerima wujud-wujud atau cahaya-cahaya wujud versi Suhrawardi ini hanyalah memiliki yang disebut dengan imkanul wujud atau mumkinul wujud. Ya. Jadi itu kalau versi Sadra. Jadi kalau versi Sadra, wujud ditarik ke atas kepada Tuhan. Sedangkan kalau Sartre, wujud ditarik ke bawah, kira-kira gitulah, kepada manusia. Nah dengan demikian, tentu tidak bisa memberikan solusi, termasuk yang radikal tadi, kepada eksistensialisme versi Sartre. Kenapa? Karena kalau kita bawa tadi kepada Ayatul Kursi, aku ini adalah menciptakan agar aku dikenal, ya, Rifa agar aku dikenal, itu tidak ada gunanya bagi Sartre karena dia sudah menolak kekuatan eksistensial di luar eksistensi manusia. Lagi-lagi dari awal sudah menolak eksistensi di luar eksistensi manusia. Jadi dengan demikian tidak mungkin menerima di luar itu. Dengan demikian eksistensialisme Sartre ini banyak mempengaruhi lahirnya nanti filsafat-filsafat yang sifatnya ateistik ataukah agnostik, ya, seperti itu. Nah dengan demikian kita hanya bisa membicarakan ini kaitannya tadi dengan Sadra, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk dikenal. Apa sebetulnya, kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Seperti tadi dikatakan Sartre, bahwa penciptaan ini hanya bersifat absurd, ya, bersifat teodisi, ya, yaitu bahwa dia hanya akan bergerak menuju kepada kehancuran, absurditas, tidak punya tujuan khusus. Ya. Jadi semuanya hanyalah tergantung kepada manusia. Jadi tidak, alam dan penciptaan tidak punya tujuan. Semuanya kembali kepada manusia. Tujuannya didesain, dibentuk, dikonstruksi oleh pikiran manusia, oleh kesadaran eksistensial manusia. Nah, itu yang menentukan. Nah, sekarang karena tidak punya tujuan, ya maka kemudian tidak bisa berlaku tadi. Nah, sedangkan kata-kata tadi aku ciptakan semuanya ini adalah agar aku dikenal, kan berarti manusia itu dibuat bertujuan. Apa tujuannya manusia? Yaitu ma'rifat kepada dia. Karena ketika manusia bermakrifat kepada dia, berarti dia telah mengkaitkan, mentautkan eksistensi dirinya sifatnya relatif dan mungkin itu kepada eksistensi yang paling tinggi, yang wajibul wujud itu, yang sifatnya absolut eksistensinya. Nah, dengan mentautkan diri ke sana, maka kemudian lahirlah namanya relativitas individu dan absolutitas wujud tertinggi. Nah, relativitas individu ini disadari sehingga lahirlah melahirkan nantinya kesederhanaan, humble, tawadu, seperti itulah. Nah, kita lihat sekarang Barat dengan filsafat-filsafat yang menjauh daripada ketuhanan itu melahirkan arogansi, misalnya kolonialisme, imperialisme, perang dunia pertama, perang dunia kedua, sampai sekarang masih ada neo-imperialisme. Kita lihat bagaimana dunia Barat hanya menjadi penonton aktif, bukan penonton pas, penonton aktif dengan mendorong Israel melakukan kejahatan terhadap orang Palestina. Ya, orang Iran distigmatisasi di Barat, di Eropa, di negara NATO sebagai negara teroris. IRGC-nya dimasukkan sebagai organisasi teroris. Tetapi terhadap Israel dan Netanyahu tidak pernah melakukan itu. Padahal tentaranya IDF itu
membunuh 70.000 rakyat Palestina hanya 2 tahun saja, 3 tahun saja. 2023 sampai 2025. Sampai sekarang 2026. Bagaimana kalau kita hitung sejak tahun 48? Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena itu tadi. Karena tadi munculnya absurditas. Eksistensialisme tertinggi versi Sartre adalah ketika manusia menyadari eksistensinya saja dan tidak mengakui atau melepaskan kebergantungannya terhadap eksistensi. Yang kedua tadi, bagaimana dengan orang yang membicarakan kerusakan lingkungan misalnya? Kalau membicarakan kerusakan lingkungan, ini bukan ghibah ini namanya, katakan dalam Al-Quran. Al-Quran katakan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Nampak kerusakan di darat dan di langit karena perbuatan tangan manusia. Kan begitu, perbuatan tangan manusia. Di tempat lain dikatakan bahwa kalau manusia membunuh dan membuat kerusakan, satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Jadi kata-kata man qatala nafsan bighairi nafsin itu ada di belakangnya. Aw fasadin fil ard. Ya, jadi ada tambahnya tuh. Man qatala nafsan bighairi, surah Al-Maidah. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang bunuh satu orang atau membuat kerusakan di muka bumi, maka dia seolah-olah membunuh seluruh manusia. Jadi merusak lingkungan seolah-olah membunuh seluruh manusia. Karena manusia itu bergantung kepada lingkungan hayatinya. Dengan demikian, kalau ini terjadi, wajib diperbaiki. Bukan menggibah namanya. Ini terjadi kerusakan. Kerusakan lingkungan adalah kerusakan yang terstruktur dan sistematis. Maka harus diperbaiki. Kalau membiarkannya justru ini salah. Lalu apa gibah yang tidak boleh? Membicarakan pribadi orang. Misalnya pejabat yang melakukan pengerusakan lingkungan. Nggak usah kita bicarakan pribadinya. Tentang apakah orang itu misalnya pelit terhadap istrinya, itu urusan dia. Yang kita bicarakan dia telah membabat hutan. Nah, kira-kira gitulah. Perbuatannya membabat hutan itu bukanlah aib. Itu memang kerusakan yang harus diperbaiki. Tapi kalau hubungannya dengan misalnya terhadap anaknya dia kasar, nah itu urusan dia. Ya kira-kira gitulah. Atau mungkin ada perilaku-perilaku lainnya, gejala-gejala mental, itu urusannya dia. Ya. Itu tidak perlu kita bicarakan. Itu yang dimaksud dengan ghibah tadi sini adalah persoalan pribadinya orang, personalnya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, saya secara pribadi sangat menyayangkan ada beberapa tokoh nasional, tokoh terkenal, bahkan terkadang dikasih simbol-simbol Islam, tapi terkadang menyerang pribadinya orang. Itu tidak boleh. Kita boleh mengkritik kebijakannya, sistem pemerintahannya, tetapi jangan mengkritik pribadinya orang. Seperti itulah. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada tadi dia. Ada lagi. Ada, mohon maaf. Kita bahas dulu yang di sini. Wah, saya hilang ini karena saya tadi habis keluar, jadi di chat saya hilang nih. Oh, Ya, mungkin bisa disampaikan. di saya juga hilang. Hilang. Jadi saya tadi keluar ini hilang. Iya. Jadi yang bertanya Mel, tadi. coba Mel. Atau Meli ada? Yang dari Pak Burhan? Ya, Iya. pokoknya yang di chat. Ya, baik. Izin bertanya, bagaimana pula kefahaman mengenai sebuah hadis yang antara lain berbunyi begini. Kehidupan dunia ini ibarat sekedipan mata berbanding dengan 10 hari ataupun setengah hari yang dibicarakan tadi. Mohon diperbetulkan soalan anak. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi sebetulnya yang kesekerdipan mata itulah hakikat sebetulnya. Tadi yang dikatakan Tuhan, in labistum illa qalila. Kata qalila itu kalau bahasanya Pak Burhan tadi, sekedipan mata saja. Ya, jadi sekedipan mata itu ya illa qalila. Jadi hakikatnya cuma sebentar sekali. Karena secara matematika, kalau bilangan dibenturkan dengan yang tidak berhingga, ya berarti tidak ada nilainya. 1 atau 100 atau 1000 atau N dibagi dengan tidak berhingga, ya 0. Kira-kira gitulah. Jadi hakikatnya tidak ada nilainya. Kata kalila pun juga sebetulnya sangat tidak bernilai. Cuma Tuhan berikan kesan bahwa ini jangan tertipu. Istilahnya tadi, jangan tertipu oleh ilusi bahwa seakan-akan kita hidup di dunia itu lama. Padahal hakikatnya itu
paling 10 hari, bahkan ada yang merasakan 1 hari, tapi hakikatnya halila atau sekerdipan mata saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.